Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi bersama Mr. Kaco di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang 11 hal yang bisa dibayarkan menggunakan dana BOS reguler tahun 2022 Bapak Ibu, sesuai dengan juknis terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita to the point saja ke juknisnya ya, supaya pembahasan kita lebih real seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang juknis BOS 2022, ada Permendikbud yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang juknis pengelolaan BOP ya untuk PAUD dan BOS, bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kita to the point saja Bapak Ibu ke bagian rincian komponen penggunaan dana BOS tahun 2022. Nah, ada 11 Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkhusus untuk rincian komponen penggunaan BOS reguler Bapak Ibu. Ya, karena dana BOS untuk 2022 ini ada dua jenis, reguler dan kinerja. Kinerja nanti termasuk ada khusus untuk sekolah penggerak ya. Untuk di video kali ini kita bahas BOS reguler ya, BOS yang pada umumnya didapatkan oleh semua sekolah. Yang pertama Bapak Ibu yang bisa dibiayai adalah penerimaan peserta didik ya. Pertama itu meliputi penggandaan formulir ya, kemudian publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru dan biaya lainnya terkait PPDB Bapak Ibu. Ya, PPDB dalam jaringan ya, bisa dalam jaringan atau online. Kemudian biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi kegiatan PLS itu bisa dibiayai dari dana BOS. Kemudian penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda, dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian pendataan ulang bagi peserta didik lama atau baru, ini juga bisa dianggarkan Bapak Ibu. Kemudian kegiatan lainnya dalam rangka PPDB ya, intinya untuk PPDB itu bisa dianggarkan dan dibiayai oleh dana BOS seperti biasa ya. Kemudian yang kedua adalah terkait pengembangan perpustakaan Bapak Ibu. Apa saja sih yang termasuk? Yang pertama penyediaan buku teks ya. Termasuk Bapak Ibu buku digital. Karena kan sekarang kita berada di era teknologi, ada istilahnya e-book ya. E-book bukan hanya buku fisik yang buku cetak seperti itu, ada juga e-book buku digital. Itu bisa dibelanjakan menggunakan dana BOS dengan ketentuan buku yang dibeli merupakan buku yang sudah dinilai oleh Kemdikbud. Jadi lolos filter dari Kemdikbud. Kemudian memenuhi rasio satu buku satu peserta didik setiap tema atau mata pelajaran. Jadi bisa ukuran pembeliannya adalah satu peserta didik per peserta didik. Kemudian memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema. Jadi sekolah diharapkan sebenarnya memenuhi kebutuhan buku-buku untuk guru, terutama untuk buku panduan seperti itu untuk setiap mata pelajaran. Kemudian buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan. Jadi itu ketika berbicara buku teks ya. Nah, selain buku teks Bapak Ibu, bisa juga membeli buku non-teks ya, termasuk buku literasi. Kemudian penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital ya, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian penyediaan buku non-teks ya. Buku non-teks ini adalah buku di luar mata pelajaran yang diajarkan, termasuk buku-buku literasi, buku bacaan seperti itu bisa. Nah, di sini dijelaskan sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, termasuk untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah. Jadi tidak mesti hanya berbasis buku teks atau buku pelajaran mapel seperti itu, tapi bisa juga buku-buku bacaan. Nah, dengan catatan harus sudah dinilai oleh Kemdikbud seperti itu. Kemudian penyediaan atau percetakan modul perangkat ajar Bapak Ibu. Modul atau perangkat ajar untuk guru-guru sekolah sebenarnya harus menganggarkan untuk itu. Termasuk RPP, Promes, program tahunan. Pokoknya semua berbicara perangkat ajar itu dana BOS seharusnya ada penganggarannya untuk itu. Pembelian kertas, tinta dan lain sebagainya. Kemudian pembiayaan lainnya yang relevan dalam pengembangan perpustakaan seperti itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan. Nah, ini untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra. Yang pertama penyediaan alat pendidikan atau bahan pendukung pembelajaran. Kemudian pembelajaran remedial, pengayaan dan persiapan ujian ini bisa dianggarkan Bapak Ibu. Jadi ketika guru melaksanakan remedial atau pengayaan, itu dana BOS harusnya ada anggaran untuk itu. Karena memang di luar dari pembelajaran reguler, guru meluangkan waktu khusus untuk siswa-siswa yang butuh remedial dan butuh pengayaan. Jadi dana BOS bisa dianggarkan ke sana Bapak Ibu. Kemudian biaya untuk pengembangan media pembelajaran berbasis TIK ya.
kemudian penyediaan aplikasi atau perangkat lunak dalam pembelajaran. Jadi ketika guru-guru misalnya dalam sebuah mata pelajaran tertarik pada sebuah aplikasi yang sangat membantu dalam pembelajaran, itu bisa dibeli Bapak Ibu menggunakan dana BOS. Itu tinggal dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kemudian pengembangan kegiatan literasi, kemudian pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan penanganan intoleransi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ya, pengembangan pembelajaran berbasis proyek ini harus dianggarkan juga oleh sekolah ketika beberapa guru misalnya kolaborasi untuk sebuah proyek untuk siswa seperti itu, maka itu bisa dianggarkan dari dana BOS terkait pembiayaan proyek itu. Kemudian kegiatan pembelajaran lain dalam rangka penunjang proses pembelajaran. Kemudian pembiayaan ekstrakurikuler Bapak Ibu itu termasuk penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah. Jadi ketika sekolah mengadakan lomba itu harusnya dianggarkan dari dana BOS. Misalnya pengadaan lomba porseni, kegiatan-kegiatan lainnya itu bisa dianggarkan dari dana BOS. Kemudian pembiayaan dalam rangka kegiatan lomba di dalam negeri atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka penunjang operasional kegiatan ekstra. Jadi misalnya ketika guru-guru mengadakan kegiatan bimbingan ekstrakurikuler, itu bisa dianggarkan honor seperti itu. Atau lebih tepatnya misalnya biaya transportasi atau operasional guru pembimbing ekstrakurikuler. Kemudian pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran ya, termasuk penyelenggaraan ulangan harian, UTS, ya ulangan semester, dan asesmen-asesmen lainnya. Kemudian pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen. Kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pengelolaan dan operasional rutin, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka ataupun jarak jauh. Pembelian cairan disinfektan ya, kemudian terkait protokol kesehatan, masker, seperti itu, kemudian penunjang kebersihan lainnya. Nah, untuk pengembangan profesi guru dan tendik ini termasuk pengembangan kegiatan kompetensi guru ya, kemudian pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran, pembiayaan lain yang relevan. Jadi ketika guru memiliki inovasi kemudian butuh biaya untuk itu, maka sekolah bisa membiayai untuk pengembangannya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, BIMTEK itu sekolah bisa menganggarkan untuk guru, karena itu berbicara tentang pengembangan kompetensi guru. Jadi ketika guru ingin mengikuti sebuah pelatihan, bisa komunikasi dengan kepala sekolah untuk dianggarkan untuk pembiayaannya. Atau misalnya kegiatan MGMP ya, pengembangan kompetensi guru di sana itu bisa. Kemudian pengembangan langganan daya dan jasa, termasuk menyewa atau membeli genset atau panel surya. Jadi sekolah-sekolah misalnya di pedalaman itu bisa menganggarkan dana BOS untuk membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukung sesuai kebutuhan. Misalnya perawatan atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik. Kemudian pembelian pulsa, paket data atau layanan pendidikan daring ya, itu bisa. Kemudian langganan rutin air, listrik, telepon, internet, Bapak Ibu itu bisa. Langganan internet rutin itu bisa dianggarkan. Nah, untuk perbaikan pemeliharaan sarana prasarana, untuk perbaikan kerusakan ringan ya, itu termasuk penutup atap, penutup plafon, kelistrikan, pintu jendela, kemudian pengecatan itu bisa menggunakan dana BOS. Kemudian penutup lantai juga bisa. Kemudian perbaikan mobiler Bapak Ibu. Pembelian meja kursi ya bagi siswa ya, misalnya ada meja kursi yang sudah tidak berfungsi sehingga jumlahnya kurang. Untuk siswa itu bisa sekolah membeli untuk menutupi kekurangan meja kursi untuk siswa tersebut. Kemudian perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan seperti itu. Penyediaan air bersih, kemudian pemeliharaan perbaikan komputer. Kalau ada komputer yang rusak butuh biaya servis itu bisa. Kemudian printer, seperti itu bisa. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan peralatan praktikum. Ada alat praktikum dari guru yang rusak, itu bisa diperbaiki menggunakan dana BOS. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya, penyediaan dan perawatan fasilitas ya, bagi peserta didik berkebutuhan khusus, itu bisa. Dan alat multimedia bisa pembelian komputer desktop ya bisa. Kemudian printer atau printer plus scanner bisa, laptop juga bisa Bapak Ibu, LCD bisa, atau alat multimedia pembelajaran lainnya yang dibutuhkan. Kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK untuk jenjang SMK ya, termasuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMA LB. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi,
kompetensi peserta didik SMK atau SMALB, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional, kemudian penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK atau SMALB. Kemudian termasuk juga kegiatan pemagangan guru atau peserta didik di industri. Jadi ketika di SMK, guru atau peserta didik butuh magang, itu bisa dianggarkan menggunakan dana BOS, Bapak Ibu. Kemudian pelatihan kerja di industri, magang di industri untuk menghasilkan bahan baku seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB, termasuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas ya pengelola bursa kerja khusus SMK SMALB. Kemudian pemantauan kebekerjaan lulusan, tracer study, kemudian pembiayaan lain yang relevan. Nah, inilah komponen pembiayaan untuk BOS reguler Bapak Ibu.